konsep moderasi beragama yang sekarang sedang digadang-gadangkan, dielu-elukan itu bisa mengatasi misalnya konflik Maluku atau prevent konflik Maluku di kemudian hari misalnya, atau di daerah lain di Indonesia misalnya. Enggak, masih banyak kerjaan yang masih dilakukan dengan itu. Karena moderasi beragama terkesan lebih pada pikiran. Iya, dan dia kemudian masih jadi diskursus. Masih diskursus. Dan itu diakui kan, dia masih jadi living document, masih jadi diskursus yang berkembang terus. Ini kan tadi semua refleksinya tentang Maluku, ya. Tapi kan sekarang Pak Pendeta ini kan sebagai Sekretaris Umum PGI, ya kan. Bagaimana dengan situasi Indonesia secara umum di luar Maluku, ya? Tadi kami baru selesai ngomongin soal moderasi beragama. Iya. Ya, ada Mbak Lisa tadi, dan Bagir dan lain-lain. Ini kan proyek pemerintah yang lagi dikonstruksikan untuk saya dari pengalaman saya katakan ya itu akan efektif dan dia akan menghasilkan dinamika yang tinggi kalau energinya juga dari energi publik. Jadi bagaimanapun juga kita nggak bisa ya untuk melupakan proses-proses berbasis masyarakat. Nah, kerja-kerja ini yang harus juga dikawal sehingga ya ada soal kita secara struktural misalnya persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan struktural yang harus diadres dengan konsep moderasi beragama misalnya. Tetapi jangan lupa tanpa partisipasi publik itu proyek yang artificial, bisa jangka pendek dan selesai, dan itu kan pengalaman yang panjang kita udah lihat dengan berbagai macam pendekatan karena kita nggak bisa hindari ya era kembalinya agama di ruang publik. Nah, ini kan sudah lama, mulai dari teologi pembebasan, black theology, kemudian Khomeini, kemudian scholar sosial kan lagi bingung tiba-tiba agama muncul lagi gitu. Dan muncul lagi dengan keras dan determinan gitu ya. Lalu dilakukan berbagai treatment untuk itu, mulai dari hard approach seperti pasca September 11 itu counter violent extremism ya, gak berhasil. Eropa kemudian 10 tahun kemudian keluarkan prevention violent extremism, gak kuat juga. 2019 mulai di PBB dengan International Year of Moderation ya. Lalu kita jadi model-model itu terus menerus dicari, tetapi juga semakin bertumbuh kesadaran satu bahwa agama tidak bisa dinegasi, tetapi juga proses-proses community based yang mulai marak lagi dibicarakan, community based, pastoral counseling, community based, ada peace dan segala macam-macam ya. Rekatan-rekatan di basis ini kan yang harus dikerjakan. Jadi agama sebenarnya kan bukan urusan elit atau urusan para teolog, ya dia harus menjadi sesuatu yang living value yang terus-menerus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Nah, kita untuk waktu yang lama itu juga jadi ini kritik saya ke teman-teman pegiat. Kita bekerja naik terus nih, menguat di segmen menengah terus ke atas, gitu, kosong di bawah. Makanya jangan heran kalau Habib masuk yang bicara Ciligara dengan narasi. Jadi elitis ya Pak ya, kurang menyentuh grassroots. Ya, di bawahnya kan kosong. Kan pada sebuah masa ya tiba-tiba kan NU Muhammadiyah minta untuk reklaim kembali masjid-masjid yang udah direbut kan. Tapi juga, nah kita mesti banyak ya saya katakan menginstalasi aktor yang hidup di ruang komunitasnya. Kita nggak bisa datang hit and run, karena kita sadar pengawalan komunitas, simpul-simpul komunitas itu perlu ada mereka yang menghidupi itu. Terus aktor yang tinggal di situ. Nah dulu kerja
saya lebih banyak pada kerja sistem. Ya. Sistem ini harus dirubah, ya, didorong. Aduh, ini sangat melelahkan. Saya scoring saja kapasitas saya. Kapasitas saya kalau bisa dalam 1-2 tahun ada 1 aktor jadi di sana, 1 aktor jadi di sana. Saya masih bisa lebih pasang indikator untuk mengukur, oke, lu pengaruhi berapa orang di situ. Jadi menginstalasi aktor, kita bikin kader-kader begitu yang tinggal hidup di masyarakat, ya kerja sistemiknya nanti kita. Tapi kan kalau di bawah ini kan mestinya kan adalah peran apa? Organisasi gereja. Betul. Artinya community based kan dibangun berdasarkan gereja, dan gereja kemudian berinteraksi dengan apa, dengan pihak agama lain kan, gitu ya. Nah, itu bagaimana melihat itu sekarang? Itu juga bukan kerja mudah, Bung Coki, ya, pada era di mana politisasi identitas, politisasi agama semakin menguat, dan kadang-kadang kan agama lalu menjadi layer terakhir dari identitas yang harus betul-betul dijaga, gitu ya. Dia tidak bisa diinfiltrasi, tetapi juga dia tidak bisa dia bisa menjadi senjata untuk menjaga, ya. Pada posisi itu kadang-kadang gak gampang. Ya. Dia harus menjaga zona, dia harus defensif, ya. Untuk mengalir keluar situ semua ancaman. Jadi dia bukan cuma identitas tunggal agama, tapi sebenarnya ada. Saya selalu kadang-kadang pakai contoh begini. Tiba-tiba di Pegunungan Tengah merayakan Hanukkah, merayakan ini dan lain-lain, ya, Crescent Zionism movement, di anak-anak Zion. Itu kan sampai waktu itu diprotes tuh, bendera bintang Daud dan segala macam-macam kan. Nah, Kemenkominfo kan tanyakan ke saya, ya bagaimana bisa mereka merayakan? Saya bilang, orang itu punya layer identitas itu berlapis-lapis, ya. Dia punya layer sosial sebagai makhluk sosial, dia punya layer politik sebagai makhluk, dia punya layer ekonomi, ya, sebagai makhluk ekonomi. Layer politik mereka sudah hancur, mereka tidak punya pride apa-apa di dalam political bargain lagi. Layer sosial mereka juga udah rusak, layer ekonomi apalagi begitu. Layer terakhir, layer identitas agama. Di sini defensifnya muncul, di sini betul-betul menjadi benteng, dan karena mereka sadar, oke, hanya dengan layer ini mereka yang powerless minority, dianggap begitu, bisa berhubungan dengan powerful minority, Israel. Ya. Mereka kan mengidentikan diri ke situ. Jadi perayaan itu adalah perayaan untuk menegaskan. Sementara pemerintahnya melihat bahwa ini bintang Daud kok naik, Zionisme, ya kan, Kristus Zionis gitu ya. Pemerintah juga salah paham juga sebetulnya. Itu. Nah itu ya, jadi saya kira memang, tapi gereja tidak boleh terjebak pada pengerasan identitas di dalam era seperti ini. Dia tidak boleh bicara hanya bagi dirinya. Cuma hal-hal seperti itu kan memang harus diadministrasi. Yang banyak itu kan, kalau kita bicara gereja ini kan selalu ada 3 pilar seperti kaki tripod itu. Pilar institusinya, pilar pelayannya, pilar umatnya. Bisa pelayannya punya inisiatif sangat kuat, luar biasa dan lain-lain. Institusinya nggak mendukung. Sementara secara administratif dia karyawan dari institusi. Lu bicara melawan institusi, lu geser di sana, misalnya begitu. Nah, itu dalam pelatihan saya bilang, enggak, 3 harus diperkuat. Institusi bisa mengeluarkan seluruh produk, aturan, tata gereja, pengakuan iman, pelajaran gereja, dan dengan aturan-aturan yang lebih implementatif ke bawah. Tapi kalau pelayannya nggak kuat untuk mengeksekusi aturan-aturan itu, maka harus training penguatan kapasitas, gitu. Pelayan punya inisiatif, institusi. Dan gereja-gereja ini juga kan kadang-kadang sangat hierarkis, sangat hierarkis seperti itu. Nah, umat, seluruh resource ada di umat, misalnya. Tapi karena hierarki yang dijaga, kadang-kadang pooling resources itu tidak dilakukan. Jadi ini kajian-kajian untuk itu
ya harus dilakukan. Dan gereja tidak punya pilihan, panggilan pada dirinya yang mengalir keluar kayak begitu ya. Itu mesti didorong ya, mesti didorong. Nah kalau di Maluku, kami ya pasca konflik ya nggak belajar banyak, tapi gereja nggak harus tunggu sampai konflik baru belajar seperti di Maluku gitu ya. Tapi apakah konsep moderasi beragama yang sekarang sedang digadang-gadangkan, dielulukan itu bisa mengatasi misalnya konflik Maluku atau prevent konflik Maluku di kemudian hari misalnya, atau di daerah lain di Indonesia misalnya? Oh, enggak, masih banyak kerjaan yang masih dilakukan dengan itu. Karena moderasi beragama terkesan lebih pada pikiran. Iya, dan dia kemudian masih jadi diskursus. Masih diskursus. Dan itu diakui kan, Ya. dia masih jadi living document, masih jadi diskursus yang berkembang terus. Dia memang sudah masuk ke RJPN ya. Iya, iya. Tetapi konsep gagasannya masih berkembang. Masih berkembang ya. Konsep gagasannya masih berkembang. Dan ini kesannya kan moderasi beragama, semua agama harus memoderasi. Iya, itu seperti apa nih? Saya katakan kan hati-hati juga kita pakai diksi-diksi konsep-konsep yang bisa sangat debatable. Ya, sebab berkelindan di situ kan ekstremisme, radikalisme, moderat tidak moderat, ekstrem kiri, ekstrem kanan. Itu juga mereka sadari, tapi belum dicari gagasan-gagasan yang ini ya, yang diksi-diksi yang lebih bisa diterima. Seperti saya bilang ya, diksi-diksi ini kan sangat debatable. Ketika saya membawa gagasan itu ke bawah, lalu saya kan bekerja untuk peace building. Nah, kerja-kerja peace building itu dibawakan modalnya trust yang kita bangun. Lalu kalau kita turunkan, oke, di spanduk kita pasang moderasi, di spanduk kita pasang CVE yang betul-betul jadi mengalami industrialisasi konsep ya luar biasa kan, CVE, PVE di mana-mana orang turun pasang itu di spanduk di masyarakat. Siapa yang ngerti? Siapa yang radikal? Ini memunculkan ketegangan. Lalu untuk mendapat label itu kan butuh justifikasi dari pemuka agama. Nah, disitulah jebakan instrumentalisasi pemuka agama terjadi. Itu muncul ketegangan-ketegangan di bawah karena memang konsep-konsep yang dibangun dari atas dan diimpos dari luar misalnya kan. Nah, konsep-konsep itu sendiri pada awalnya kan genesisnya kan dalam dunia sekular, bahkan bukan dalam dunia agama. Nah, yang memikirkan itu juga kan orang-orang sekular ya. Bagaimana mereka masuk tanpa memahami ya konteks lokalnya, konteks agamanya, ya. Kandungan agama itu ya, jadi mau diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang seperti itu ya. Nah, di sini lalu butuh kerja-kerja ya, dari paradigmanya juga kita sudah harus lihat, sebab misalnya paradigma di belakang gagasan-gagasan pada global landscape-nya kan itu awali dengan agama dalam ruang publik keras. Di belakang moderasi beragama juga radikalisme, terorisme, intoleransi dan lain-lain. Ini fear paradigma ketakutan. Nah, ini hanya mengambil satu sisi irisan agama yang mungkin mengalami deviasi. Nah, kalau kita mau mendaku agama, dia berdiri di atas paradigma cinta, empati, dan juga harapan. Kalau kita bangun ini ke sini kan, yang ini tidak dilihat sebagai sebuah kekuatan. Kita mulai dengan paradigma ketakutan dan lain-lain. Itu susah membangun trust di bawah. Bela Gandong itu bukan berangkat dari paradigma ketakutan. Dia berangkat dari empati karena saling bantu, dari cinta, dari harapan. Nah, jadi kadang-kadang untuk menurunkan ke bawah kita harus memperhatikan gap-gap itu. Muncul irisan-irisan itu kadang-kadang problematik untuk di bawah. Tapi kalau sudah telanjur kita punya konsep moderasi beragama, bagaimana tuh Pak kita akhirnya? Mesti diturunkan sama ya. Saya bilang tadi kan dia irisannya juga ke konstitusi.
Pancasila. Sekarang kan mainstream Pancasila kan jalan lagi gitu ya, sama dengan moderasi beragama, which is good. Ada ini dari pemerintah karena struktur juga harus diadres begitu ya. Tapi jangan lupa kan simpul-simpul di basis, sebab nanti kan yang bergerak ketika ketegangan konflik itu kan masyarakat di bawah dan lain-lain. Itu yang selalu menjadi amunisi hidup, mobilisasi dan lain-lain itu kan terjadi di bawah. Karena itu kerja-kerja basis itu ya menjadi sangat penting. Nah, itu saya ingin tahu apakah message ini juga message yang diberikan oleh PGI misalnya sebagai sebuah organisasi itu kepada gereja-gereja yang jadi anggotanya gitu, bahwa harus bekerja di bawah. Karena misalnya begini, kadang-kadang mungkin lucu, tapi ada yang bilang katakan bu, ya kalau ada satu penolakan terhadap rumah ibadah itu bukan hanya sekedar bahwa ada kelompok yang menentang dan berpikir picik, tapi juga teman-teman itu juga tidak berupaya berkomunikasi, tidak berupaya berinteraksi dengan komunitas yang ada di sana. Gitu. Jadi tidak selamanya harus bisa disalahkan si kelompok agresor yang menentang gitu loh. Nah, kayak begini-begini pemahaman ini disosialisasikan. Itu tidak gampang untuk membilang ke bawah. Itu makanya saya tanya, apakah organisasi gereja itu juga mempunyai kerendahan hati semacam itu tidak? Saya kan punya dulu ya, artinya itu juga masih tetap membayang di belakang kerja-kerja saya, kerja untuk lebih banyak kan saya ke training sama untuk fasilitator ya. Nah, salah satu pertanyaannya mulai ketika saya punya paket pelatihan pendeta-pendeta di dalam mengelola keberagaman. Nah, bagaimana di satu lokasi kita tahu siapa mitra strategis, siapa potensial ini, jadi mapping aktor harus dilakukan ya, pola relasi interpersonal dan intergroup kontak ya itu harus dikuasai dan lain-lain ya. Narasi-narasi pengikat seperti apa dan biasanya saya tanya, coba buka angkat handphone masing-masing, coba cek berapa banyak ustadz dan lain-lain yang ada di sekitar yang ada di handphone lo. Coba nah kita mau bicara, belum pernah nyebrangin batas, belum pernah ngopi tuh di rumah kopi sana, minum rumah kopi dengan ustadz di situ atau imam atau apa dan lain-lain begitu ya. Nah, bahkan kadang-kadang kan kita salah mengerti, kita pikir imam di masjid itu sama dengan pendeta di gereja levelnya, padahal kan beda. Betul. Yang mesti di komunitas Islam itu ustadz yang dicari, bukan imam itu kan cuma jaga masjid doang. Kadang-kadang ini kan kalau pertemuan imam dan pendeta yang dominasi pendeta untuk dominasi narasinya ya skolar, imam tidak digaji, pendeta digaji dan nah ini hal-hal yang pengenalan begini memang mesti didorong pada proses-proses di bawah begitu ya. Ya saya bilang ya oke, kita bisa bicara soal hak kita ya, tapi jangan lupa konsep kita tentang hak tidak semata-mata individual rights. Kita berbicara hak di dalam dinamika social bond juga yang turut memberikan kontribusi untuk itu. Jadi sebanyak-banyaknya bonding dengan yang ada. Nah itu memang melelahkan. Kalau ada orang meninggal di situ, lo pergi duduk situ misalnya. Kalau ada ini ya samperin, dan sehingga mitra strategis itu ada safety net, social safety net di sekitar. Kalau ada konflik, ketegangan, ya kita tahu kepada siapa kita datang. Nggak usah teriak-teriak media nasional misalnya, ketika berteriak tambah ketekan di bawah itu. Jadi memang sekarang sebentar kita masuk ke paket pelatihan, bos. Iya. Jadi sekarang bikin pelatihan. Kemarin di Mataram. Di Mataram.